Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di dunia kebun. Oke, sahabat tani. Kali ini akan saya bahas apa ini tentang. Untuk di video sebelumnya kan kami membahas tentang sawit pendek ya. Sekarang ini sawit besar lagi dan sawit tinggi lagi. Kenapa? Kali ini akan saya bahas adalah tentang kenapa kok sawit itu nanamnya itu nggak sejajar ya, nggak sejajar. Maksudnya nggak sejajar gimana? Selalu apa namanya, zigzag. Orang sebut itu mata lima. Kenapa? Itu ada fungsinya. Kenapa selalu dibikin kayak gitu ya? Oke, kita langsung masuk ke blok. Ya kan, selalu nah di sini tapi tidak lurus, ya kan, selalu tidak lurus. Kenapa? Ini waktu penanaman ini kayak emang dibikin begini memang, karena fungsinya itu untuk mendapatkan sinar matahari ya. Oke, dan ini bahasnya kok tentang sawit terus itu jarak tanamnya kayak apa pak ya gitu kan, banyak yang menanya begitu. Oke, perhatikan untuk jarak tanam pada sawit ini ya, itu juga dihitung dari segi meternya berapa maksimalnya ya. Maksimalnya itu ada yang standar itu ada dua macam. Yang pertama, antara jarak satu pokok ke pokok sini ya, pokok satu ke pokok satunya lagi itu adalah 8 meter. Itu minimal, dan maksimalnya ada 9 meter tergantung jenisnya ya. Untuk jenis sawit apa, kalau di lomsum ini kita menanamnya hanya 8 meter gitu. Oke, sebenarnya sawit ini susah-susah gampang untuk menanamnya. Kalau kita tidak kuat ke pertama ya, kalau segini ini sudah modal sudah nggak terlalu banyak. Kalau sudah tinggi, kalau masih kecil, masih umur 5 tahun ke bawah ya, itu pasti membutuhkan modal yang sangat besar, karena harus kita rajin untuk perawatannya. Dan perawatannya sendiri gimana pak? Oke, nanti di video selanjutnya akan saya bahas tentang perawatannya sawit yang masih kecil ya, supaya bisa subur kayak ini. Itu kayak apa? Intinya sawit adalah bersih lahannya, yang kalau masih pendek ya. Itu untuk fungsinya ini mata lima ini yang kita akan bahas. Itu satu, untuk mendapatkan sinar matahari ya. Dan kedua, banyak yang menyebutnya ini adalah mata lima. Nah, ya. Kenapa kok disebut mata lima? Karena dari sana, dari ujung sana, selatan, utara, timur, barat, itu akan tertembus semua di setiap pandangan. Itu namanya mata lima ya. Nah, contoh di sini. Sana tembus dan sana tembus juga. Oke, sana tembus juga. Nah, itu fungsinya untuk mata lima, bukan hanya untuk sinar matahari ya, tapi untuk kelihatan tidak kayak hutan ya, kayak hutan. Jadi tertata dan selalu pandangan itu selalu tembus kemana-mana, jadi nggak saling bertumpuk-tumpuk gitu loh. Itu fungsinya untuk mata lima zigzag ini. Itu fungsi sawit. Dan kedua, kenapa harus 8 meter kok dan enggak atau 9 meter ya? Itu kenapa pak? Ini untuk tanaman sawit sendiri ini kan akarnya itu akar serabut ya, bukan akar tunggang. Dia tidak punya akar tunggang dan akarnya serabut. Dia hanya 1 meter ke bawah, lalu dia akan menyebar. Setelahnya itu tidak ada lagi. Kenapa dibikin kayak gitu? Supaya zat makanan yang di tanah ini dia selalu selalu seimbang, antara pokok satu dan pokok satunya selalu imbang dan selalu dapat. Itu penjelasannya untuk dibikin zigzag ya. Jadi jarak sana sawit satu itu sama sana itu 8 meter, dan yang ke sini itu 8 meter lagi, lalu ke sini 8 meter lagi. Jadi tembusnya 8 meter, 8 meter, 8 meter. Oke, sudah paham ya? Untuk tanaman sawit ini susah-susah gampang. Kenapa kok susah-susah gampang? Kalau kita merawatnya cuman istilahnya apa, Senin Kemis ya, istilahnya Senin Kemis,
itu juga nggak akan jadi sawit seperti ini. Dia nggak akan jadi. Tuh. Satu, yang pertama sawitnya akan kerdil terus pasti. Kalau enggak dia kuning. Itu karena perawatannya nggak maksimal. Oke. Untuk ini sawit yang hijau ini, apa pernah ini ya, jangan sekali-kali memupuk pakai garam ya. Itu kenapa saya sarankan tidak memupuk pakai garam. Ya, garam memang bagus di sawit. Karena apa? Untuk pertama kali pemupukan pakai garam, dia akan hijau, sangat hijau. Tapi kekurangannya garam ini, satu, tanah jadi keras. Kedua, pelepah ini cepat kering. Itu belum masanya kering tapi sudah kering. Itu emang pertama dia buah langsung meledak. Itu aja. Makanya jangan pakai garam. Saya sarankan begitu karena saya pernah mencobanya, dan kenapa ini sawit kok selalu kering daun. Dan satu lagi, durinya itu sangat tajam ya, sangat tajam sekali kalau pakai garam. Oke, sudah paham ya. Jadi untuk sahabat tani jangan sampai ya sekali nggak masalah lah untuk pemupukan garam jika ingin membuktikan omongan saya ya. Nggak masalah, buktikan aja. Itu pasti akan kering semua daun, cepat kering. Nah, lihat hijau ya. Ini tanahnya pasiran, masih di pasiran ya. Di sini lahannya 95% pasir, tapi sawitnya hijau-hijau. Untuk sawit segini tingginya, apa perlu dolomit, Pak? Masih perlu dolomit. Kenapa? Karena zat asam di sini sangat tinggi untuk mengurangi zat asam. Oke, tuh. Oke, sudah paham ya untuk kelapa sawit ini. Jadi begitu. Yang saya bahas adalah mata 5 atau berapa sih kira-kira jarak tanam pokok sawit ya. Maksimalnya hanya 8 dan 9 meter. Kenapa harus dibikin zigzag, enggak lurus ya? Nggak sejajar ya. Yaitu fungsinya untuk mendapatkan sinar matahari. Dan yang kedua, supaya zat di tanah ini antara pokok 1 dan pokok 2 itu terbagi rata. Tidak ada, biasanya ada yang kalah dan ada yang menang. Tuh. Karena sawit ini suka air juga nggak tahan sama air. Oke. Untuk videonya sekian ya. Nanti di video selanjutnya akan saya bahas tentang perawatan sawit yang masih kecil ya. Di umur 5 tahun ke bawah atau 5 tahun lah. Gitu. Oke. Semoga sahabat tani makin sukses ya. Karena ini menurut pengalaman saya begitu. Untuk perawatan atau pemupukan juga begitu. Makanya sawitnya bisa hijau kayak gini. Oke. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses, semoga sejahtera. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.